Penyakit herpes zoster atau nama lainnya cacar ular atau cacar api merupakan suatu penyakit kulit yang ditandai dengan adanya lenting-lenting berisi air pada satu sisi bagian tubuh. Penyakit ini disebabkan oleh virus namanya virus varicella zoster, sama virusnya yang menyebabkan penyakit cacar air alias varicella. Jadi orang yang menderita herpes zoster ini pernah mengalami varicella alias cacar air sebelumnya. Orang-orang yang sudah usia semakin tua karena sistem imunnya semakin turun itu meningkatkan resiko. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dr. Hari Darmawan, SPKK, dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas nih tentang penyakit yang namanya herpes zoster alias cacar api atau cacar ular. Kalian udah pernah dengar atau belum? Kalau kalian penasaran dengan penyakit herpes zoster ini, tonton video ini sampai selesai ya. Penyakit herpes zoster atau nama lainnya cacar ular atau cacar api merupakan suatu penyakit kulit yang ditandai dengan adanya lenting-lenting berisi air pada satu sisi bagian tubuh. Dan penyakit ini biasa keluhannya sangat nyeri sekali ya teman-teman. Dan penyakit ini disebabkan oleh virus namanya virus varicella zoster, sama virusnya yang menyebabkan penyakit cacar air alias varicella. Nah, sebenarnya penyakit herpes zoster alias cacar ular ini sama sekali tidak berbahaya. Namun karena keluhannya sangat nyeri, biasanya ketika pasien datang ke dokter, dokter akan memberikan obat antivirus yang bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhannya dan mencegah adanya komplikasi lebih lanjut. Apa aja sih dok gejala herpes zoster? Oke, jadi penyakit herpes zoster ini mempunyai keluhan adanya lenting-lenting berisi air yang terasa sangat nyeri. Nah, ada beberapa ciri-cirinya nih. Yang pertama, dia hanya mengenai satu sisi bagian tubuh. Entah dia kena ke kanan atau juga kena ke bagian kiri. Yang kedua, dia lentingnya hanya setempat doang. Jadi misalnya kena cuma ke daerah dada, cuma ke dada doang. Atau bisanya juga kena ke daerah wajah. Yang ketiga, biasa jaringan di sekitar lentingnya akan ada proses nyeri alias bengkak juga gitu ya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah biasanya lentingnya akan mudah pecah dan menimbulkan adanya kerak alias kropeng atau kita kenal dengan istilah krusta. Dan biasanya nanti akan proses penyembuhannya dalam 7 hari. Nah, biasanya juga herpes zoster ini 2 atau 3 hari sebelum timbul lenting, pasien akan mengeluhkan adanya rasa nyeri di bagian tubuh. Dan rasa nyeri ini juga bisa menetap terutama setelah ketika proses herpes zosternya sudah selesai. Siapa saja sih dok yang beresiko mengalami herpes zoster? Nah, sebelumnya dokter sudah menjelaskan bahwa sebenarnya virus yang menyebabkan herpes zoster ini sama dengan virus yang menyebabkan cacar air alias varicella. Jadi, orang yang menderita herpes zoster ini pernah mengalami varicella alias cacar air sebelumnya. Nah, virus tersebut tidak langsung hilang dalam tubuh, namun dia akan bertahan alias dorman dalam sistem saraf kita. Kemudian, atas suatu kondisi tertentu, virus tersebut akan muncul atau reaktivasi kembali. Belum dapat dipastikan kondisi apa yang menyebabkan virus varicella zoster ini menjadi muncul kembali gitu ya. Namun ada beberapa kondisi nih, misalkan yang pertama, usia di atas 50 tahun. Jadi menurut penelitian, orang-orang yang sudah usia semakin tua karena sistem imunnya semakin turun, itu meningkatkan resiko timbulnya herpes zoster alias cacar ular atau cacar api ini. Kedua adalah suatu kondisi di mana memang sistem imun mengalami imunodefisiensi kita bilang. Nah, beberapa kondisi tertentu seperti orang itu menderita AIDS, kemudian pasca transplantasi organ, atau dia punya penyakit kanker, atau juga dia mengkonsumsi obat steroid dalam jangka yang sangat panjang. Bagaimana sih dok cara mencegah herpes zoster? Nah, yang pertama, lakukan vaksinasi. Memang sih vaksinasi tidak bisa yang namanya benar-benar memproteksi 100% orang itu nggak kena. Namun dengan vaksinasi bisa mencegah supaya penyakitnya kalau dia kena tidak akan berat dan supaya proses penyembuhannya pun akan lebih cepat dibanding yang tidak divaksinasi. Yang kedua adalah kalau memang kalian sudah kena herpes zoster, supaya tidak menularkan ke orang lain, kalian harus isolasi ya, sebaiknya di rumah, jangan tetap berangkat kerja. Kemudian pakai masker untuk menghindari dari droplet. Jadi kan virus herpes zoster ini bisa menular lewat droplet atau batuk atau air liur. Dan yang ketiga, pisahkan juga nih alat makan dengan anggota keluarga yang lain. Katanya kalau kena herpes zoster nggak boleh mandi ya dok? Nah, itu hanya mitos aja ya. Sebenarnya orang kalau kena herpes zoster tetap harus mandi. Justru kalau kalian nggak mandi, bisa timbul infeksi nanti di kulitnya. Tapi memang harus hati-hati nih, kalau kalian punya herpes zoster, kalau pas lagi mandi, pas menggosok pakai sabun,
sabun, ketika mengeringkan dengan handuk, dan ketika memakai baju jangan terlalu kencang-kencang. Nanti takutnya lentiknya mudah pecah dan menimbulkan keropeng yang sulit hilang bekasnya. Katanya kalau cacar apinya melingkar dari kanan dan kiri, orangnya bisa meninggal ya dok? Nah, itu juga mitos ya. Jadi memang orang zaman dulu bilang nih, kalau orang kena herpes zoster nih misalkan awalnya kena ke bagian kanan, kemudian melingkar nih ke bagian kiri, nanti orang bakal meninggal. Itu cuma mitos ya teman-teman. Nggak ada istilah orang akan meninggal kena herpes zoster. Karena sebenarnya herpes zoster bukan suatu penyakit yang berbahaya. Namun jika kalian kena herpes zoster, memang biasanya akan mengganggu kualitas hidup karena rasa nyerinya memang sangat hebat. Jangan ragu untuk berkunjung kepada dokter spesialis kulit dan kelamin alias SPKK untuk mendapatkan obat antivirus, anti nyeri, dan juga salep buat kulitnya. Nah, itulah penjelasan saya tentang penyakit yang namanya herpes zoster alias cacar air ataupun cacar ular. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, share, dan juga subscribe video ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Bye-bye!